Nah ini nih bedanya Menteri Agama Indonesia dan Menteri Agama Malaysia jauh banget guys, bagai langit dan bumi, gila sih guys ya, astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat menarik sekali ini guys ya. Ini perbedaan yang sangat mencolok, bagaimana istilahnya seorang dai ataupun seorang ustadz ataupun seorang tokoh masyarakat yang ada di Indonesia dan juga Malaysia, bagaimana penanganannya daripada pemerintah ataupun kerajaan Malaysia guys ya. Jadi kita akan melihat bagaimana apa yang sebenarnya terjadi gitu kan, dan juga istilahnya kita akan melihat bagaimana istilahnya tindakan-tindakan yang dilakukan. Nah di sini sangat menarik untuk kita bahas, sehingga istilahnya menambah ilmu pengetahuan kita dan juga bagaimana kita menilai orang ketika istilahnya ajaran-ajaran mereka itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Buat teman-teman semua yang mau belanja, silahkan klik link di sini ya guys ya. Nah ada katalog produk di situ. Nah teman-teman bisa pilih ya. Teman-teman kalau istilahnya mau pilih yang lainnya juga bisa setelah klik link produk yang ada di video ini. Jom kita simak videonya. Let's go. Di Indonesia nih, mana yang ramai penduduk daripada penduduk Malaysia? Indonesia kan? Yakin? 100%? Okey. Bermakna kalau ditengok orang alim, para ulama, tokoh agama, mana yang ramai ustaz-ustaz di Indonesia daripada di Malaysia? Indonesia, betul. Indonesia ni ustaz-ustaznya pun lagi ramai daripada Malaysia. PhD, doktor, profesor, banyak di Indonesia daripada Malaysia. Tapi alhamdulillah, walaupun di sana tak berapa ramai ustaz-ustaz, tapi tak ada orang gila jadi ustaz di sana. Tak ada orang gila jadi ustaz di sana. Tak ada tokoh agama orang gila. Kalau ada orang-orang yang buat mengarut seperti itu, maka cepat akan di pihak berkuasa jabatan agama tangkap orang tersebut supaya tak menjangkiti orang-orang. Dan alhamdulillah orang situ pun tak ada percaya benda-benda seperti itu. Tapi di sini, waliyahzubillah, orang gila boleh ditokohkan. Kalau di sana orang gila bukan ditokohkan, dimasukkan ke rumah penjagaan orang sakit jiwa. Kalau di sini boleh ditokohkan, bahkan jadi penceramah, bahkan dianggap menjadi wali, dan kemudian ramai pula followers. Dikata bunga, nanti marah pula, tapi nyatanya seperti itu kan, pelik. Dan jabatan agama tak ada buat tindakan, senyap aja. Kalau di Malaysia tak ada jemaah, kalau macam tu kena buat tindakan terus. Ni bahaya ni, kita kena sedar jemaah. Orang Indonesia ni sebenarnya orang hebat-hebat, lama yang hebat, tapi yang hebat ditekan, yang bodoh ditonjolkan. Jadi nah itu tuh, jadi yang hebat-hebat itu profesor, doktor dan lain sebagainya nggak punya follower, tapi yang gila itu banyak followernya. Allahumma sholli ala sayyidina. Ini Ustaz Indonesia ya guys ya. Jadi dia menerangkan bagaimana istilahnya di Indonesia orang gila itu bisa menjadi tokoh gitu kan. Sedangkan di Malaysia ada orang gila masuk rumah sakit jiwa kan gitu ya kan. Nah sedangkan di Malaysia itu sendiri memang terkontrol gitu dari segi istilahnya menteri agamanya sendiri, dari Jakim dan lain sebagainya, itu sangat-sangat terkontrol. Beda sekali dengan kita yang istilahnya aliran-aliran yang sesat saja ataupun orang-orang gila yang jadi tokoh, itu mereka malah diangkat seperti itu. Sedangkan di Malaysia ya dipenjarakan lah, kan itu menyesatkan umat seperti itu guys ya. Ini yang disampaikan oleh ustaznya tadi sangat-sangat ya guys ya, membuat kita sadar bahwasanya di sini tuh banyak ustadz, banyak syekh, banyak profesor, tapi mereka tidak ditonjolkan. Yang ditonjolkan orang-orang gila yang ditokohkan seperti itu guys ya. Akhirnya di mata luar negara orang Indonesia ini dipandang sebelah mata. Kalau jemaah jarang pergi ke luar negara, jemaah takkan rasa. Tapi bagi orang yang biasa keluar negara, kadang-kadang ada di antara mereka yang malu mengaku sebagai orang Indonesia. Sebab apa? Dipandang sebelah mata. Kenapa dipandang sebelah mata? Kerana selama ini warganya menonjolkan orang-orang bodoh dan orang gila, sementara orang hebat, orang pandainya ditekan dan disembunyikan. Bagaimana? Itu perlu kita fikir jemaah. Allah Ta'ala alam bisawab. Ada? Kalau kita pakai bahasa burung atau bahasa binatang-binatang, aku hajiri innaka adaka yiri innaka lemahim Allah 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 Allah. Apa? Bahasa ikan. Bahasa burung ma'asyiri innaha taka hajiri. Tadi katanya bahasa burung kok jadi bahasa ikan.
Gimana sih? Zina daim. Alhamdulillah innaka lamafil Allah. Jadi setiap perkataan daripada hewan itu ada lima kali lima fima ma Allah. Nah, gitu guys ya. Jadi ada kata-kata itu setiap orang, bukan setiap orang. Setiap hewan, ada semut, ada ikan, ada burung, sama perkataannya. Ya, akhirnya itu sama gitu loh guys ya. Cicit cicit cuit cicit cuit burung bernyanyi, ya kan? Jadi fi mama Allah. Nah, itu artinya guys ya. Bahasa Jin. jin. Wow. Al-haza wa hada wa jidi innaka la'akum ada dua dia Pak. Ma kuliah ada. Loh, semua kita ini ada bahasan. Di Malaysia, film yang ratingnya paling tinggi film tentang pahlawan. Di Amerika, film yang ratingnya paling tinggi film dokumenter ilmiah. Ternyata film yang rating paling tinggi, penonton paling banyak, cerminan masyarakatnya. Jadi kalau di Malaysia rating paling tinggi film pahlawan, mereka cinta pada pahlawan. Kalau di Barat film paling tinggi dokumenter, berarti mereka cinta pada ilmu pengetahuan. Jadi kalau rating paling tinggi di Indonesia adalah film hantu. Apa yang terjadi dengan hantu kita? Ini mungkin efek dari banyaknya ruqyah-ruqyah ini. Jadi jin, hantu, setan sudah tidak mengganggu manusia lagi, tapi main film. Main film. Apalagi honor di film itu menjanjikan. Akhirnya mereka bertahan di sana. Dari mulai yang gagah perkasa, genderuwo, sundel bolong, nyiblorong, sampai yang udah nggak bisa jalan lagi, Sering aja. Majelis ulama. Jadi asik ini, kita diem saja. Yang nambaki majelis ulama saja. Sah-sah saja, namun makro. Lah makro bukan hukum, makro itu. Makro itu abu-abu. Matahari masih bersinar, kemudian ada awan melintas. Ya tetap saja jam 12. Nahdlatul Ulama juga begitu. Loh, sah-sah saja. Yang mengatakan sah-sah saja itu dimarahi juga oleh Islamofobia ini. Terus siapa yang Islamofobia? Muslim yang tidak memahami dan tidak menggunakan akal sehat. Lah Anda itu menggunakan akal sehat tidak? Seorang wanita dijadikan khotib Jumat. Gak pakai akal sehat, dia akalnya terlalu sehat kayaknya. Iya, bener kan guys ya? Ini pondok apa namanya dulu tuh? Kan viral ini kayaknya bapaknya. Saya tahu ini kayaknya. Kalau banyak membaca enggak. Ini sebentar lagi khotib Jumat pelajar putri. Nah, pelajar putri. Tuh, khotib Jumat pelajar putri. Bener kan? Jadi orang-orang kayak gini itu di Indonesia viral guys ya. Jadi apa namanya, banyak pengikutnya gitu loh guys ya. Kalau yang lurus-lurus tuh gak ada pengikutnya. Profesor doktor tuh gak ada pengikutnya deh guys. Terlepas departemen agama marah juga enggak apa-apa. Nah itu katanya pakai akal sehat, tapi Anda tidak memakai akal sehat Anda dengan apa yang sudah difatwakan, dengan apa yang sudah ada dalam hadis-hadis Rasulullah SAW dan dalam Al-Quran. Berarti akal Anda itu terlalu sehat berarti. Jangan sampai putri muslim ini terbelenggu, jadi budak dalam morality. Sholat saja dipakai takbir. Najis amat ini perempuan. Iya, yang bilang najis siapa, Pak? Dengan adanya itu untuk menanggulangi kemaksiatan, untuk menanggulangi menjaga pandangan. Karena ya dalam keyakinan dan akal sehat kita, dalam hadis Rasulullah itu melihat cewek itu adalah sebuah perbuatan dosa kalau kita nanti melihat wajah-wajahnya, apalagi di masjid gitu loh. Maksudnya gitu loh guys. Kenapa kok dibilang najis sama dia? Bener nggak sih guys? Jadi kita itu dikasih pembatas agar supaya kita itu tidak jelalatan. Tahu kan laki-laki kan? Nah, laki-laki itu matanya kemana-mana gitu.
ada bening dikit ya kan, nah jadi dosa, makanya ditutup kan gitu, bukan najis. Ada ke depan dokumentari najis amat itu perempuan. Kalau di Malaysia, di Brunei Darussalam, Islam itu kuat karena ada 4 tiang yang menjaga. Nah, tiangnya? tuh 4. Yang pertama sultan. Sultan berkuasa menjaga agama. Sekarang di Medan masih ada sultan. Ada Sultan Delhi, tapi tak ada kuasanya. Sultan melindungi agama. Yang kedua, mufti yang menjaga Islam di Malaysia, di Brunei Darussalam, sultan. Kita sultan tak ada, mufti kita mufti tak ada. Yang ketiga adalah lembaga negara bernama JAKIM, Jawatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM namanya. Sekarang kutanya, apakah ada lembaga negara Islam di Indonesia? Itu Kementerian Agama. Kementerian Agama bukan lembaga agama Islam. Iya, terus kenapa? Shalom alaihim. 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 Adapun saya menyanyikan karena itu bisa dilakukan. Kalau assalamualaikum kan nggak boleh dilakukan. Padahal shalom alaihim itu sama dengan assalamualaikum. Nah, kalau assalamualaikum tidak boleh dinyanyikan. Kalau ini boleh dinyanyikan karena saya punya nada-nadanya dan not-notnya. Ini kan yang salam Yahudi gitu kan, salamnya Yahudi gitu kan sudah disempurnakan sama Rasulullah. Assalamualaikum, ngapain assalam? Kan bisa dilakukan assalamualaikum ya akhi ya ukhti, bisa tuh Pak. Kenapa harus meniru orang yang Yahudi gitu kan? Apeno salum gitu. Maksudnya gini loh guys ya, dia membawa ajaran Islam, membawa agama Islam, tapi istilahnya ada pelencengan di situ gitu. Kenapa harus membawa Yahudi gitu loh guys ya? Kan itu dikritiki juga oleh media-media sosial yang lain gitu ya, kayak gini lah Indonesia itu. Jadi banyak tokoh-tokoh, kata ustadznya tadi, kata ustadz dari Riau tuh, orang gila jadi tokoh gitu, ditokohkan gitu. Kan asik. Apakah pendapat Ustaz tentang Abu Yakupron? Dah malah lawak jenaka dah. Ya. Macam peseng lah dunia ni. Tu cakapnya dengan jin lah. Tak boleh cakap dengan jin. Bila tidak ada bukti tu pelawak je lah. Faham? Dia kan Lawak. dia lawak jenaka. Betul tak? Kita tak boleh dia tekan ikut dia tu. Faham? Bapa boleh cakap dengan semut. Semut tu boleh hambuk pula. Tapi kalau ada boleh ilmu cakap dengan semut tu, minta dengan buaya perang. Sebab rumah-rumah kan banyak semut. Dah cakap apa jadi. Oh, jadi pawang semut ya. Bukan bawa buaya, bau lagi. Waktu kita mengeluarkan fatwa, itu cepat Menteri Agama Malaysia itu menanggapi, Pak. Lalu mereka langsung membentuk tim investigasi. Mereka lakukan penelitian selama 6 tahun di Az-Zaitun. Karena ada, saya lupa jumlah santri Malaysia yang nyantri di Az-Zaitun waktu itu. Setelah 6 bulan mereka melakukan investigasi, kesimpulannya pesantren ini mengajarkan ajaran sesat. Semua anak santri berasal dari Malaysia harus ditarik. Nah, jadi Malaysia sudah, ya, Pondok Zaitun namanya guys, Pondok Zaitun yang bapaknya apa? Halo, itu guys ya. Jadi tuh orang-orang Malaysia yang sekolah banyak juga sih. Di pondok saya dulu, di pondok pesantren saya itu juga ada orang Singapura ya, ada orang-orang Malaysia juga yang istilahnya sekolah di sana, dan mungkin banyak juga di Jogja dan lain sebagainya yang mereka juga mondok dan lain sebagainya, kuliah dan lain sebagainya. Jadi
ini dibuktinya nih, orang Malaysia jadi apa namanya, kayak lembaga agama mereka yang agama Islam di Malaysia ini sudah menginvestigasi gitu kan selama 6 bulan, ditarik semua karena memang sesat gitu loh guys. Sedangkan di Indonesia dibiarin aja. Kalau udah viral baru diurus. Mereka tidak segera ditarik, mereka tidak akan bisa kembali ke Malaysia. Cepat Pak Menteri Agama Malaysia. Menteri agamanya. Alhamdulillah Menteri Agama kita juga waktu itu datang ke Al-Zaitun. Begitu selesai keluar dari Al-Zaitun, dia membuat pernyataan, bagus, megah bangunannya. Ya memang bangunannya tidak sesat Pak. Bangunannya. Tapi Ajarannya yang sesat. Nah ini nih bedanya Menteri Agama Indonesia dan Menteri Agama Malaysia, jauh banget guys, bagai langit dan bumi. Gila sih guys ya, astagfirullah. saya yakin dikasih hujan awas. Saya perjanjian loh dengan malaikat. Wah, Nukar nakir dan malaikat ahli hujan. Kalau hujan kau janji tak kejar sama saya, kata saya. waduh, bisa ngejar malaikat guys, mantap. Betul, sumpah demi Allah saya. Hei malaikat, Demi Allah guys, Allah dibawa. faqul inna kalama ummati fi inna kalama al-jawi la qul inna rahmatan gufron wa maqul akayama fi Allah. Silakan mau hujan, tapi kalau nanti acara hujan, awas tok tak kejar sama saya. Mantap. Percaya atau tidak? Ada buktinya atau tidak? Kita buka Quran. Apa kata Quran? Bismillah. Ini surat dan ayatnya. Langsung ya, ini surat dan ayatnya. Kita tuh kalau mau nyari ayat masih lama guys. Mama Gufron itu langsung langsung tahu guys ya. Ini surat dan ayatnya, langsung buka tanpa mencari tahu dulu ya kan, itu surat apa. Itu saking jeniusnya Mama Gufron. Lagi khotib Jumat rakyat putri, terlepas seperti agama marah juga enggak apa-apa. Khatib itu khusus laki-laki ya, khutbah itu khusus laki-laki, makanya di sholat Jumat itu wajibnya itu untuk laki-laki, perempuan tidak wajib sholat Jumat. Nah itu Sholat Jumat boleh dan gugur duhurnya, padahal kan Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, sholat istisqa, semua sholat yang ada khutbahnya, perempuan tidak boleh khutbah. Nggak ada khutbah untuk perempuan itu. Sholat id, perempuan boleh sholat id, boleh berjamaah, boleh, imamnya perempuan, boleh, dan itu bagus. Tapi khutbah nggak ada. Era saat ini, Abah ini termasuk menjadi salah satu panutan tokoh, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. wah mantap guys, menjadi panutan di seluruh dunia. Menarik ya Abah ini. Buktinya apa? Abah ini pernah diminta untuk bermukim di Timur Tengah, di Turki, di Lebanon. Ya bahasa Arabnya Lebanon. Kemudian di Maroko. Wow. Nah, ini kan berarti Abah ini sudah laku gitu. Makanya Abah sering mengatakan, saya ini laku dijual, ayo yang mau jualan saya gitu. Tapi jualnya jangan murah-murah. Gitu maksudnya. Kalau kita nak mengaji dengan ulama-ulama Indonesia yang kita tak kenal, kena tanya orang dulu. Okey? Kita belajar dengan ulama-ulama yang jelas, ahli sunnah wal jamaah. Kerana bila ditanya kepada Nabi yang mana yang selamat, Nabi jawab, ma ana alaihi wa ashabi. Yang aku atas jalannya, sahabat aku atas jalan tersebut. Hadis yang kedua, al-jamaah, iaitu yang ramai orang duduk follow. Hadis yang ketiga, ahlus sunnah wal jamaah, Baihaqi. Okey? Kalau orang Indonesia sekarang kita dengar ramai Gus, betul tak? Dalam YouTube kalau kita suka layan Gus ramai. Dulu Gus Dur nampak jadi presiden Indonesia. Tahu tak Gus tu mana dia menjadi? Gus tu maksudnya anak tuan guru. Mana ayah iaitu tuan guru, ulama. Okey, Indonesia kalau ayah dia tuan guru, anak dia tu orang gelar Gus.
Kalau nama dia Ismail, panggil Gus Ismail. Jadi orang sana dia faham. Dia sebut Gus Ismail. Orang ini nama Ismail, bapaknya Tuan Guru. Kalau kiai maknanya orang yang mengajar orang. Orang yang jenis mengajar. Kalau kita ni macam Tuk Guru Pondok, baba tu Ya. Kiai. Kita yang boleh mengajar orang di Malaysia ada lebih kurang 3,000 orang. Yang kelak boleh mengajar orang. Saya tak termasuk. Maksud boleh mengajar ni macam-macam ilmu lah. Kita tak termasuk lebih kurang 3,500 orang Malaysia. Nah, Indonesia 40,000. Yang jenis ada pesantren, ada pondok. Ramah di sana. Nah, kalau nak dengar Gus, sekarang lah. Gus Bahar. Okey? Gus Bahar. Ilmunya terbukti. Dia bawa soalan, kita buka kitab apa Iqna apa semua sebiji macam dalam kitab. Dia jawab kitab Majmu' Matan Muhazzab, kita cek tengok sama macam dalam matan, macam ada kitab depan muka dia. Dia baca Matan Minhaj Talibi bab haji sama macam Imam Nawawi pilih. Nah, itu Gus Bahar yang pakai songkok hitam, baju kemeja putih, tak pakai telefon, pakai perekat kotak. Itu banyak ilmu tu. Kalau nak dengar kiai lah, Kiai Idrus Ramli, sangatlah teknikal tentang hukum. Kalau Ustaz Abdul Somad. Orang beliau Abdul Somad. Ilmu dia sama macam ustaz-ustaz kita. Cuma cara pengolahan dia itu anugerah Allah. Orang jadi mudah tangkap dan faham. Betul tak? Dan ramai lagi lah. Kalau nak dengar orang Muhammadiyah, dia di sana dia ada NU, dia ada Muhammadiyah. Nahdlatul Ulama ada yang Muhammadiyah. Ustaz Hadi Hidayat. Okey? Ustaz Hadi Hidayat. Cukup mahir tentang ayat Quran, tentang tafsir, tentang fiqh. Yang seorang lagi apa? Dia panggil apa? Aku sama kamu. Buya, kalau Buya Yahya. Kena ingat, bukan yang lain tak betul, tapi untuk standard mudah. Kalau dengar Buya Yahya, Ustaz Hadi Hidayat, Ustaz Abdul Somad, Kiai Idrus Ramli, Gus Bahar. Okey? Alhamdulillah. Alright, ya gitu guys. Sudah dengar? Sudah kita tengok bersama juga bagaimana Ustadz dari Riau ini cakap. Memang tak ada orang gila di Malaysia itu yang jadi Ustadz. Sedangkan di Indonesia ya orang gila bukan, ya susah ya guys. Orang sehat gimana ngomongnya ya guys ya. Karena dibilang itu kalau kita kata-kata pengasuh Pondok Az-Zaitun, dikatakan kalau kita itu harus punya akal sehat gitu, sehingga cewek ataupun perempuan boleh jadi khotib Jumat gitu. Seperti itu. Sholat ya kan, nggak ada itu batasannya antara cewek dan cowok gitu loh guys ya. Jadi boleh cewek itu di depan. Ya itu menggunakan akal sehat mereka seperti itu ya guys ya. Terlalu sehat mereka sehingga istilahnya sabda-sabda Nabi Muhammad SAW dilanggar oleh mereka seperti itu. Dan anehnya lagi menteri agama ya Indonesia dan Malaysia ini sangat berbeda. Jadi Menteri Agama Malaysia langsung mengejudge ya, setelah mengadakan penelitian langsung menentukan bahwasanya pengajaran yang ada di sana itu sesat gitu loh guys ya. Sedangkan Menteri Agama kita bagus kok bangunannya gitu kan. Ya begitulah guys ya, beda banget antara kualitas ya menteri kita dengan menteri yang ada di Malaysia. Tapi ini menjadi pelajaran bagi kita sehingga kita lebih baik lagi ke depannya insya Allah, dan lebih istilahnya peduli lagi terhadap orang-orang yang istilahnya belum paham agama tapi mereka sudah banyak pengikutnya dan viral di mana-mana seperti itu ya guys ya. Dan ketika ada banyak ilmuwan ataupun ustadz-ustadz yang fasih dan faham dalam ilmu, banyak ilmu, mereka kadang istilahnya tidak dianggap seperti itu guys ya. Semoga kedepannya Indonesia ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah mungkin itu dulu videonya guys. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, subscribe. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.